Seberapa penting sih education menurut Papi? Education itu yang membuat seorang itu bisa menurut dia naik kelas. Menurut kamu gimana tentang ada begitu banyak orang yang ngerasa bahwa mereka nggak perlu lagi ngejar pendidikan? Yang kamu harus paham bahwa your degree is not for you. Degree-nya kamu itu salah satu bentuk dedikasi bahwa kamu mengerjakan sesuatu sampai selesai. Kenapa setelah masuk kuliah gini bener-bener stres banget kayak I have to get an A? Environment kamu di kampus itu menyebabkan kamu jadi striving something. Kalau seumpama nyesel dengan pilihan-pilihan yang sudah diambil, kita nggak bisa maju. Pengikut Kristus itu disebut sebagai murid. Yeah, that's it. Okay. As simple as that. Simple as that. Halo semuanya, welcome back to What Does That Say About? Sebuah podcast yang berisi tentang percakapan atau perdebatan dari seorang anak Gen Z dan ayahnya yang tergolong di Gen X. Yeah. So, welcome to episode 4. Okay. Jadi di episode kali ini ya, kita akan membahas tentang education and career. Ya. Yeah. Sesuatu yang kayaknya nih kalau aku ngobrol-ngobrol sama mami papi, ini tuh hal yang aku tuh lebih sering ngobrol ke papi daripada ke mami gitu ya. Karena kan kalau mami lebih ke kayak I don't know, very very like emotional, terus yang relate to heart maybe. Kalau yang ke mami, kalau papi itu lebih benar-benar yang ini nih, yang education and career. Okay, so before we start, kita mungkin ini dulu ya, kayak memperkenalkan lagi gitu, kayak ini papi tuh lulusan mana gitu. Papi dari dulu sekolahnya di mana? Papi sekolah di jurusan arsitektur Universitas Tarumanegara. Nice. Jadi sekarang bekerja di hal-hal yang terkait dengan bangunan. Okay. Kalau aku di Calvin University, Grand Rapids, Michigan, ambil creative writing. Okay. First question. Iya. Seberapa penting sih education menurut Papi? Sangat penting. Education itu membuat perbedaan, membuat perubahan. Dulu Papi punya satu orang teman di tempat kerja dulu waktu Papi kerja di satu perusahaan kontraktor Jepang. Dia seorang India dan dia cerita bahwa di India itu ada begitu banyak orang, masyarakatnya itu diverse sekali, dari kekayaannya sangat berbeda jauh. Yeah. Terus masyarakatnya berbeda jauh, tapi dia selalu menekankan education matters. Education itu yang membuat seorang itu bisa menurut dia naik kelas. Yang tadinya mungkin dia keluarganya itu hanya berputar-putar di masalah ini hanya keluarga petani gitu, tapi menurut dia dengan adanya education mereka bisa istilahnya naik kelas gitu, bahwa ini jadi lebih baik. Tapi juga lihat bahwa education itu matters. Ya makanya kalau kamu tanya tentang pendidikan ke papi, bagi papi itu penting sekali. Okay. Apakah lebih penting daripada kayak I don't know, our self? Maybe gini. Soalnya tuh kalau zaman sekarang tuh ya, mungkin anak-anak itu banyak yang dituntun seperti itu gitu sama orang tuanya gitu, kayak kamu education matters, kamu harus kuliah, kamu harus ambil ini itu apa segala macam gitu, cause that matters gitu. And yes, we believe that matters. Tapi di satu sisi juga it's very hard for us, like mentally, I guess, karena memang kayak sekarang kan mungkin saingannya banyak apa segala macam gitu. Do you think education matters over I don't know, over your mental self? Iya, oke. Nanti di bagian penutup podcast itu nanti Papi akan jelaskan kenapa itu sangat penting. Oke. Yeah. Tapi salah satu hal yang kamu harus pertimbangkan adalah bahwa yang disebut dengan education itu bukan hanya semata-mata masalah learning something.
Tapi education itu adalah mendewasakan karakter, melatih kedisiplinan, belajar tentang hal-hal yang bukan sesuatu yang cuma kamu bisa learning by reading Yeah. gitu, tapi lebih dari itu. Di tempat kamu bersekolah itu kamu bersosialisasi. Di tempat kamu bersekolah itu kamu belajar untuk tunduk pada otoritas misalnya. Di tempat kamu bersekolah itu kamu diajarkan tentang disiplin. Di tempat kamu bersekolah itu kamu diajarkan tentang pembentukan karakter. Dan itu adalah hal-hal yang bagi papi jauh lebih penting daripada sekedar learning something dengan kamu reading book. Oke. Ya, jadi education matter ya, very very much. Oke. Tapi sampai mana? Maksudnya education matters sampai mana? Sampai tingkat apa? Like kayak S1, S2 atau mungkin kayak masters, I don't know. SMA gitu. Sampai ya seumur hidup. Karena belajar itu kan nggak pernah berhenti. Papi sekarang sudah 50 lebih, 51. Papi masih belajar pakai Duolingo. Ya. Papi pengen sekali bisa fasih bahasa Mandarin dan Yeah. belajar bahasa Mandarin pakai Duolingo. Setiap hari pagi sama sore pasti ada sekitar 15 menit untuk belajar. Jadi ya bagi papi pelajaran itu penting. Belajar sesuatu yang baru itu asyik gitu loh. Ya. I also feel that way. Aku kadang apa ya? Bukan bingung sih, tapi lebih kayak heran sama beberapa teman-temanku ya yang kayak terus juga James gitu. my little brother, dia tuh nggak suka gitu loh kalau misalnya disuruh belajar atau kayak learn something gitu. Tapi kalau aku personally kayak learning something new itu very exciting gitu, kayak karena ya dari yang kamu nggak tahu terus habis itu kamu jadi tahu gitu, and it's very fun. Iya, mungkin karena mereka belum menikmati pada saat tahu-tahu dengan pelajaran yang didapat itu terus ada sesuatu perubahan yang terjadi. Jadi waktu pas ngalami itu terus ada perubahan yang terjadi, itu pasti akan lebih ngerasa oh iya ya belajar itu penting, menyenangkan gitu loh. Jadi ada satu hal yang membuat aku jadi semakin baik gitu. Oke. Well, Waktu kamu pertama kali lahir ya. Jadi kamu kan anak perempuan satu-satunya kan. Koko, terus dari itu ada James. Tapi waktu pas kamu lahir, itu papi sudah ngomong sama mami. Jangan sampai Tasya ini dari kecil sudah diajarkan bahwa nanti masa depannya dia itu hanya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Jadi kalau dari kecil kita harus ajarkan dia untuk mengejar sesuatu, bahwa mengejar pendidikan, mengembangkan diri, kalau sampai bisa mengembangkan karir itu suatu hal yang luar biasa. Karena papi nggak pernah percaya bahwa hidup itu stagnan. Hidup itu harus belajar terus, dan salah satunya kamu harus belajar untuk haus akan pengetahuan. Dan karena itu papi ngomong sama mami, pokoknya Tasya itu harus dididik supaya dia itu benar-benar ingin untuk terus belajar. Jadi jangan kan banyak kan orang-orang yang udahlah anak cewek nanti juga paling cuma jadi istri, jadi ibu gitu. Papi nggak suka mau kayak gitu. Iya. Yeah. Okay. And I think you did it. Kayaknya sekarang okay. Talking about myself ya. Kayaknya sekarang ini memang apa ya? Aku tuh sangat terpaku sama kayak karir dan masa depan gitu loh. Lagi kayak bener-bener pandanganku tuh pokoknya kayak ke karir gitu. Kayak masalah episode minggu lalu kita ngomong tentang relationship gitu apa segala macam. Sebenarnya itu sekarang ini emang lagi kayak enggak lah apalah gitu loh. Tapi yang benar-benar aku lagi lihat sekarang ini tuh benar-benar kayak karir gitu, and education, college gitu. Apa ya, sebagai anak muda gitu, aku takut sebenarnya kalau misalkan everything will not go as what I have planned gitu. And mostly about career gitu. Menurut papi, gimana sih caranya to maintain that goal gitu loh? Papi rasa nggak bisa ya. Papi dulu kayaknya pernah ngomong kamu bahwa plan itu hanya dibutuhkan untuk terus kemudian kita melangkah. Plan itu nggak akan pernah
benar-benar terus kita menjalani sesuai dengan plan gitu, itu pasti berubah-berubah. Jadi kita harus fleksibel dengan itu gitu. Nah, kamu sekarang mungkin sedang menikmati bahwa kamu memplanningkan sesuatu di masa depan dan sebagainya, tapi tetap nanti plan itu bisa berubah. Dan mungkin nanti akan ada satu momen waktu pas akhirnya kamu mulai memikirkan juga bahwa selain karir, aku harus punya keluarga, aku harus punya pendamping yang bisa mendukung. Ya, saat-saat ini mungkin kamu memang lagi fokus ke arah situ, ya nggak masalah. Tapi itu nanti bisa berubah. Oh, nanti kamu akan ketemu, oh ini nih, ini lebih penting juga nih, ini lebih penting juga nih, dan itu akan mengembangkan kamu. Gitu. Dijalani aja sekarang. Kayaknya tuh karena apa ya? Semakin lama tuh emang anak-anak muda itu memang semakin banyak anak-anak muda yang realize kalau hidupnya itu nggak dipakai sekarang gitu, ya mereka nggak akan bisa sukses gitu loh ke depannya gitu. Jadi makin banyak saingannya gitu, dan kita personally kita takut gagal gitu, jujur aja. Takut nggak bisa sukses, nggak bisa apa ya, kayak there's a lot of plans ahead, dan kita takut kalau itu tuh nanti semuanya itu gagal gitu. Ya itu karena mereka mendefine sukses itu dengan berbeda-beda. Sukses itu apa gitu loh. Jadi kalau selama sukses itu menurutku adalah begini, adalah begitu, adalah begini. Kalau selama dia tidak sampai ke situ, stres. Karena harapan yang dimiliki itu terus kayaknya seolah nggak tercapai. Nah, artinya kamu harus mendefine sukses itu dengan lebih tepat. Dan balik lagi, karena kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada Kristus, apa kesuksesan yang Kristus nyatakan gitu loh. Nah, dari situ itu patokannya. Karena sekarang ini beda sekali dengan dulu. Papi itu waktu mau masuk jurusan arsitektur ya, Papi itu nggak kepikir jurusan-jurusan lain. Kita tuh dulu tuh taunya cuma waktu zamannya Papi dan Mami mungkin cuma kamu mau ambil jurusan apa? Ekonomi, teknik, kedokteran. Jadi kayaknya sangat-sangat very broad. Iya, kalau sekarang tuh lebih beragam. Dan sekarang itu apapun yang kamu usahakan, itu kamu bisa menurut Papi bisa berhasil. Walaupun keberhasilan itu nggak ditinjau dari masalah financial gitu loh. Tapi keberhasilan itu dari kamu striving, kamu sungguh-sungguh dengan apa yang dipercayakan Tuhan gitu. Nah itu keberhasilan. Waktu pas kamu milih jurusan, kamu jurusan di creative writing. Ya, coba jelaskan dulu creative writing itu sebenarnya apa? Karena banyak sekali orang-orang nggak paham. Iya benar-benar. Itu jurusan apa sih? Gitu. Dan kenapa Papi izinkan kamu untuk mengambil jurusan itu? Iya benar-benar. Oke. Jadi sebenarnya ini unik sih. Jadi tuh dulu sambil kesaksian gitu ya. Oke, jadi tuh dulu sebenarnya aku tuh dream hopping. Bukan dream hopping, apa sih? Jadi kayak dulu tuh pas SMP tuh kayaknya kok mau jadi ini, mau jadi itu, tapi terus SMA nanti ganti lagi gitu. Nah, sampai pas di masa SMA itu kelas berapa ya? Kelas 10, kelas 11 kayaknya. Itu aku mulai bener-bener kayak berdoa gitu loh. Ini aku nih mau ambil apa gitu loh. Ini udah tinggal 2 tahun lagi gitu. Nah, terus pokoknya aku berdoa sama Tuhan, dan aku berdoanya tuh, Tuhan, tentu pengen aku di mana, please kayak kasih tanda gitu loh. Nah, waktu itu pas ada om ya. Nah, sebelum itu. Sebelum itu kamu punya cita-cita untuk belajar forensik, ingat gak? Oh my god ya. Iya, karena karena aku tuh suka baca buku-buku detektif gitu. Emang dari kayaknya tuh itu juga ditularnya dari Papi gitu loh. Dari Papi tuh dulu, ingat gak pas aku masih kecil, Papi sukanya beliin aku buku Enid Blyton. Blyton yang 5 sekawan. Sampai aku punya koleksinya gitu. Terus itu seru banget. Terus habis SMP, SMA itu Papi ngenalin aku ke Agatha Christie gitu, buku-bukunya Agatha Christie. Nah terus dari situ tuh terus kayak, kok kayaknya pengen jadi forensik gitu, kayak seru juga gitu. Nah terus habis itu pokoknya doa kan sama Tuhan,
Tapi kayaknya aku nggak jawab gitu loh. Terus aku minta sama Tuhan aku minta tanda gitu. Apa sih yang harus aku ini ambil gitu. Nah terus di sekitar di tahun dulu ya 2020 ya 2020 2020-an kayaknya. 2020 pertengahan itu ngomongnya gimana ya? Kayak, Kamu jadi kayak membantu menulis. oh, nggak usah ceritain kejadiannya. Iya. Maksudnya, oke, di tahun 2020 pertengahan itu tiba-tiba tuh ada omku itu yang tiba-tiba tuh bisa random aja gitu kayak ngajak aku untuk jadi co-writer gitu, co-writernya dia karena dia Karena lagi bikin lagi mau menulis. iya, bikin satu buku buku kesaksian. kesaksian gitu. Nah, terus dia udah di situ aku kayak apa ya? Aku terima-terima aja gitu. Nah, terus habis itu di situ baru sadar tuh setelah ngalamin semua prosesnya, baru sadar kayak ini tanda yang Tuhan kasih deh gitu. Terus habis itu dari situ aku mulai cari-cari kan. Mulai cari-cari jurusan apa sih ini yang cocok gitu loh buat kesini gitu. Nah, salah satunya adalah creative writing, itu yang paling utama. Nah, creative writing itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu penulisan ya. Jadi bukan sastra karena ini sering banget orang-orang tuh teman-teman aku nanya gitu kan. Terus aku jawab creative writing, terus mereka pikirnya itu sastra. Meskipun di creative writing kita juga harus ambil sastra kan. Tapi sebenarnya ini lebih ke penulisan gitu. Jadi yang kayak nanti masuknya ke jurnalis, script writing, terus apa ya, editor gitu. Nulis pidato bisa juga, nulis buku, novel, fiksi apa segala macam juga bisa gitu. Jadi lebih ke situ nanti. Oke. Iya. Terus sebenarnya gini. Ini mungkin aku nggak tahu ini pernah cerita ke papi atau enggak, tapi dulu itu sebenarnya pas abis itu aku akhirnya memutuskan untuk ambil creative writing itu pas begitu aku kasih tahu ke teman-teman dan saudara-saudara gitu, ada beberapa orang tuh yang kayak kamu eman-eman gitu loh ngambil itu gitu. Soalnya aku SMA-nya tuh kan ambilnya IPA emang ambilnya IPA kan, tapi emang dari itu tuh emang udah suka ngarang dan baca gitu, emang kan dari papi gitu. SMA ngambilnya IPA, jadi pas aku ngobrol tentang my decision ke orang-orang di sekitarku, ada beberapa dari mereka bahkan salah satu saudara juga gitu, itu yang kayak ngasih tahu aku gitu kayak kamu lebih mending tuh kalau cewek itu ambil bisnis gitu, apa segala macam. Kalau enggak ya sesuatu yang lebih inilah, yang lebih kedengeran gitu loh daripada creative writing gitu. Creative writing apaan gitu ya. Di situ aku sempet kayak ya sempet agak kayak bener nggak ya, iya bimbang gitu, bener nggak ya aku ambil ini gitu. Tapi terus it's your turn to speak, soalnya abis itu papi kayak you reassured me gitu. Jadi bagi papi balik lagi, sukses itu nggak diukur dari uang, tapi dari apa yang kamu hasilkan. Iya benar. Dan papi lihat kamu dari kecil itu sudah jadi seanak yang kreatif. Kamu sedang menggambar, kamu sedang meng-create something gitu. Papi yakin pada saat kamu nanti jadi penulis, kamu akan bisa menuangkan hal-hal yang kreatif. Dan kreativitas itu mahal harganya. Itu yang nanti akan semakin lama dinilai sama orang. Kalau memang kamu dari kecil sudah bisa mengembangkan hal-hal yang kreatif, nanti waktu pas besar nggak ada kekhawatiran sedikit pun bahwa nanti kamu nggak akan bisa berhasil. Sekali lagi, keberhasilan itu bagi papi dari apa yang kamu kerjakan, karya kamu tuh apa, bukan uang yang berlimpah. Itu bukan satu hal yang menunjukkan keberhasilan gitu. Nah, keberhasilan itu ya sekali lagi, kamu membuat apa? Apa karya yang kamu bisa tampilkan? Yang kamu bisa bilang, oh aku membuat ini, aku menciptakan ini, menghasilkan ini. Itu jauh lebih berharga daripada cuma sekedar kamu cari pekerjaan yang terus kemudian menghasilkan banyak uang gitu. Bukan di situ yang papi harapkan. Dan kamu juga
papi sama mami didik kamu juga untuk hal yang sama gitu. Yeah. Jangan dilihat dari semata-mata masalah uang. Tapi ya sekali lagi, kamu belajar sesuatu dan kamu mengembangkan diri sesuai dengan apa yang kamu pelajari. Ya, jadi apapun yang kemudian dipilih sama anak-anak, papi nggak akan bilang, wow, kenapa sih milih kayak gitu? Enggak. Tapi papi akan bilang, oh ya, ya cocok kamu kerjakan. Ya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan waktu itu aku tiba-tiba ambil forensik gitu, terus papi apakah papi akan bilang, oh kamu cocok kayaknya gitu, atau enggak? Iya, sampai batas tertentu bisa sih. Cuma papi cuma kasihan aja, soalnya kamu akan berhadapan dengan berbagai, kan kamu pernah lihat kan filmnya waktu yang CSI itu kan, CSI, ya. Crime Scene Investigation. Ya itu kan forensik kayak gitu kan. Iya. Oke. Jadi kalau menurut papi untuk karir ke depan gitu, sukses itu ditentukan dengan apa yang kita kerjakan. Berarti kan sebenarnya balik lagi kan ke education kan. Sebenarnya apa yang kita tuh pelajari dan habis itu apa yang kita kembangkan dari yang kita pelajari itu. Mungkin papi salah ya kalau papi ngomong kayak gini. Tapi menurut papi, passion kamu, waktu kamu punya passion terhadap satu hal gitu ya, dan kamu bisa mengembangkan diri sesuai dengan apa yang kamu senangi itu, dengan yang passion kamu, itu nggak akan ada yang bisa ngalahin. Karena kamu bisa mengerjakan sesuatu yang kamu benar-benar suka sekali. Iya. Kalau memang seorang senang sekali dengan musik misalnya, ya sudah kembangkan di bidang itu. Kalau memang bisa berkembang di bidang itu nggak masalah, karena kamu bisa mengerjakan suatu hal yang kamu benar-benar suka. Kalau memang kamu senang dengan dan papi lihat tulisan-tulisan kamu dan papi pikir, oh bagus tulisannya bagus. Bagi papi itu kreatif gitu loh. Ada hal-hal tentu yang ya menarik gitu. Ya ya mungkin itu sih yang penting sih. Jadi, tapi kayaknya beda ya sama zaman dulu. Kalau yang tadi papi bilang itu loh, kalau zaman dulu itu sebenarnya belum terlalu spesifik gitu loh apa yang dimau gitu. Jadi papi kayak istilahnya tuh ya pilihannya cuma itu gitu. Aku kan juga pernah kan lihat tulisannya papi juga publish buku gitu. Mungkin dulu kalau misalkan ada jurusan creative writing, mungkin kalau papi ambil itu, papi udah jadi penulis terkenal gitu. Tapi ya karena kayak gitu, terus apakah kan gini, kan papi kan ambil ini arsitektur gitu. And then do you love what you do gitu, or karena itu tuh emang kayak apa ya, itu udah jadi ya udah ini jadi bagianku gitu ini. Oke. I can't do whatever. Dulu sebenarnya papi lebih suka hal-hal yang berkaitan dengan komputer. Oke. Kesalahannya papi itu adalah bahwa waktu papi tahu bahwa papi senang dengan komputer, papi masih nanya ke orang-orang tertentu, dan kebetulan orang yang papi tanya ini orang yang nggak tepat. Jadi terus dia bilang, oh komputer kan nanti kayak gitu kan nggak maksudnya perkembangannya kan kayaknya sekarang semua software sudah ada begitu loh. Terus papi juga suka hal-hal yang terkait dengan menggambar gitu. Akhirnya terus udah gitu papi tidak ambil jurusan computer science, tapi papi ngambil jurusan arsitektur. Sekarang kalau semua ditanya apakah ada penyesalan, mungkin ada sedikit. Kalau tahu kayak gitu, papi seharusnya mungkin balik lagi ke jurusan ke komputer. Tapi kalau papi ambil komputer, papi mungkin nggak ketemu sama mami. jadi di situnya papi nggak nyesel. Oke. Lucu. Ada banyak orang yang bilang gini, pendidikan itu nggak penting gitu. Terus udah gitu, jadi terus udah gitu, terutama orang tua mungkin ya, tidak mendorong anak-anaknya untuk kalau semua anaknya mau kerja ya sudah dibiarkan kerja gitu. Tapi itu sekali lagi ngelihat pendidikan dari sisi bahwa itu bagian untuk cari uang. Salah sekali. Pendidikan itu bukan hanya kita punya terus kemudian punya keahlian untuk kemudian kita cari uang. Pendidikan itu mendewasakan karakter. Pendidikan itu melatih disiplin. Pendidikan itu mendewasakan diri. Nah, itu yang sebenarnya yang harus dilihat bahwa pendidikan itu penting. Tapi
Kan itu sebenarnya tergantung environment juga. Iya, iya. Kalau betul. misalkan aku belajar di environment yang sebenarnya tidak mendukung aku dalam hal itu, ya nggak bisa dong berarti. Hmm, Misalnya nih untuk lebih kayak sulit membangun mungkin, karakter lebih gitu. sulit. Bukan Iya, berarti nggak bisa, tapi lebih sulit. pendidikan karakter gitu misalkan. Iya. Kalau aku tidak ada di lingkungan yang apa ya bisa membangun karakterku, dia lebih sulit gitu. Iya, iya, iya. Apakah itu sebabnya kenapa mami papi nyekolahin kita di sekolah yang nggak begitu apa ya? Bukan sekolah top, Bukan sekolah top gitu. ya. Tapi I wouldn't say bukan top juga sih. I think it's really good. I think it's Yeah. really good school gitu. Tapi ya nggak yang orang lain tuh kayak pada tahu gitu atau ya, kayak pengen apa, masuk situ gitu. UCLA, Stanford, Harvard gitu. Ya, I know. Ya, papi juga nggak bisa membiayain kalau ya segitu. Cuman kembali lagi, yang penting untuk papi adalah pembentukan karakter. Itu Ya. yang bagi papi paling penting. Jadi bukan cuma semata-mata knowledge. Kamu belajar, kamu learning something itu enggak. Tapi pendidikan karakter. Makanya waktu pas Koko bilang, oh mau sekolah di Amerika, papi cuma ngomong boleh kalau itu Universitas Kristen. Karena di situ Yeah. paling tidak ada sisi pembentukan karakter. Tapi kalau di public school, di public university, Kurang walaupun ya? mungkin harganya bisa jauh lebih murah gitu, tapi ada kekhawatiran bahwa sisi pembentukan karakternya itu tidak dijaga. Ya, ya, Sementara di Universitas Kristen itu jauh lebih terjaga. Karena itu Benar, papi minta, ayo masuk di Universitas Kristen. Termasuk kamu mau nyusul Koko boleh, tapi di Universitas Kristen. Jadi kalau bukan Universitas Kristen, papi nggak mau. Oke, tapi oke. Speaking about that, kenapa papi ngizinin aku? Maksudnya kalau misalkan orang-orang lihat gitu ya, atau kayak teman-temanku bahkan, kamu tuh cewek gitu, ngapain? Kenapa jauh-jauh gitu dari orang tua gitu, apa segala macam? Kenapa mami papi ngizinin? Balik lagi karena papi lihat komitmen di universitasnya itu untuk ngejaga Ya, murid-muridnya. Kamu ditempatkan di dorm yang baik, ada pengawasnya. Terus pengawasnya pun ada orang-orang yang begitu care sama kamu. iya, iya. Jadi pada saat papi ngeliat kayak gitu, papi pikir, ya paling tidak papi cukup lega untuk melepas kamu ke sana. Walaupun papi tahu bahwa peer pressure, terus pergaulan itu juga berbahaya sebenarnya di Universitas Yeah. Kristen pun berbahaya. Iya, gitu. benar. Tapi ya paling tidak kita terus berdoa dan kita terus mengingatkan, kita terus kontak. Iya. Makanya papi sama mami juga sering telepon kamu, gimana kabarnya, ya kan? Nah itu paling tidak mengingatkan kamu untuk ada yang jagain kamu Iya. di Indonesia. Oh. Oke, kalau misalkan untuk karir ke depan, karena aku anak cewek nih. Kalau misalkan untuk karir ke depan, terus misalkan aku memutuskan untuk udah di sana aja gitu, untuk karir dan apa segala macam. Aku anak cewek nih, satu-satunya dari mami papi. Terus menurut mami papi gimana? Ini yang papi sama mami agak sedikit berbeda ya. Iya. Mami mengharapkan kamu untuk balik ke Indonesia. Papi juga terus sampai saat ini yakin bahwa nanti kamu akan balik ke Indonesia. Tapi kalau seumpama kamu berdoa dan terus kemudian kamu melihat bahwa ada satu panggilan untuk kamu mengerjakan sesuatu di sana, papi sama mami sebenarnya sudah Pasrah. harus belajar, bukan pasrah, harus belajar percaya bahwa ada satu panggilan yang Tuhan percayakan untuk kamu. Kalau semua memang itu panggilan yang Tuhan percayakan, ya sudah dijalani. Karena in the end, kamu balik apa tidak, tetap kamu nanti akan punya keluarga, dan papi sama mami tetap akan ditinggalkan sendirian. Kita hanya berdua. Setelah anak-anak semuanya pergi, ya memang cuma tinggal kita berdua. Walaupun ternyata nanti anak-anak 3 anak balik semua dan rumahnya tetanggaan sama papi. Tetap bagi papi dan mami nggak bisa kan setiap saat terus kita ayo ke tempatnya papi mami itu nggak bisa. Kamu sudah punya kehidupan sendiri, Koko sudah punya kehidupan sendiri, nanti Jim akan punya kehidupan sendiri, dan itu kita hargai. Kita sangat-sangat berharap untuk nanti kita sebagai orang tua kita tidak akan ngerepotin anak-anak.
Menurut kamu gimana tentang ada begitu banyak orang yang ngerasa bahwa mereka nggak perlu lagi ngejar pendidikan yang tinggi-tinggi. Yang penting ini aku sudah ada ini ya, maksudnya kayak aku jadi YouTuber, aku jadi influencer. Terus misalnya aku sudah dapat jualan online udah cukup gitu, nggak perlu sampai sekolah. Nah, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku tuh pendidikan emang penting gitu. Cuman gimana ya? Soalnya tuh kalau misalkan aku sendiri, kalau misalkan aku udah bisa kerja gitu ya tanpa aku harus kuliah misalkan, atau misalkan aku bisa dapat skill-skill yang aku nggak perlu yang udah ada di kuliah gitu loh. Terus aku bisa kerja gitu tanpa that degree and be successful ya. Mungkin aku akan nyaman juga gitu loh, nggak yang sampai kayak aku harus dapat degree ini gitu. Tapi sebenarnya ya kerja kayak begitu kan juga sebenarnya kan butuh belajar kan, butuh education gitu loh. Menurutku orang-orang yang kayak kalau misalkan anak-anak muda gitu ya, mereka kan compare-nya sama kayak nggak tahu lah yang millionaire, billionaire gitu, yang mereka bilang kamu nggak usah sekolah, kamu tinggal ngerjain bisnis ini apa segala macam gitu. Itu menurut aku tuh itu hanya segelintir, hanya kayak 0,000 berapa persen gitu loh dari orang-orang yang bener yang juga ngikutin dia gitu, yang kayak dia putus sekolah terus habis itu dia ya cari-cari kerja gitu. Itu yang bisa berhasil ya hanya segelintir orang, dan itu juga I think sebagian ya karena luck gitu. Yang kamu harus paham bahwa your degree is not for you. Jadi degree-nya kita itu sebenarnya bukan untuk kita. Degree kita itu kita pakai untuk melamar kerjaan di tempat orang. Benar. Terus kita pakai untuk ngasih tahu anak kita, kamu harus sekolah yang tinggi ya. Papi juga dulu sekolah. Tapi degree-nya kamu itu salah satu bentuk dedikasi bahwa kamu mengerjakan sesuatu sampai selesai. Jadi kalau selama kamu nanti begitu gampang untuk teralihkan, walaupun kamu tahu bahwa ini ada satu hal yang mungkin jauh lebih gampang untuk bisa dikerjakan, itu jauh lebih ini, tapi kamu punya komitmen sebenarnya, selesaikan sesuatu yang kamu sudah mulai. Nah, itu baru fungsinya lebih ke arah situ, yang untuk kamunya sendiri. Tapi degree-nya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu bermanfaat untuk kamu. Itu lebih bermanfaat untuk orang lain yang kamu hadapi. Kamu bisa ngomong sama anak kamu kan, ayo kuliah yang baik. Iya bisa. Kalau ada degree-nya gitu loh. Tapi gini. Speaking about degree ya. Dan kalau ini kan kita bilang kayak nilai gitu loh. Dulu pas masa aku kayak SMP SMA gitu, aku nggak terlalu mempedulikan lah nilai gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa setelah masuk kuliah gini, bener-bener stres banget, kayak I have to get an A gitu. Mungkin karena satu sisi karena kan aku juga kalau kuliahnya kan juga dapat beasiswa gitu kan, dari kalau nilainya tinggi ya biasanya tinggi. Tapi itu bener-bener sampai memakan pikiranku gitu loh, kayak I have to get an A. Ini harus dapat A terus gitu loh. Gitu. And kita terlalu fokus dengan kayak value, dengan nilai gitu, dengan nilai A ini gitu. Nah, menurut Papi apakah itu benar? Dari satu ayat Alkitab itu gini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Betul kan? Artinya pergaulan itu penting sekali ya. Environment kamu di kampus itu menyebabkan kamu jadi striving something. Kalau environment kamu nggak seperti itu kamu tidak akan strive seperti itu. Jadi kamu berusaha, aku harus dapat A, aku harus ini. Itu karena kamu tuh kayaknya atmosfer. Iya benar. Kalau selama tidak, kamu nggak akan kepikir seperti itu gitu. Benar sih. Tapi itu. Kenapa ya? Kenapa waktu kuliah gitu loh? Tapi SMP SMA tuh enggak. Artinya waktu pas di SMP SMA, environment kamu tidak seperti itu, gitu, tidak driving force-nya tidak seperti kalau kamu di kampus.
Iya kan? Iya sih. SMP dan SMA kamu kan memang seperti itu kan? Iya memang. Yang tidak sangat nge-push gitu kan? Iya bener. Iya bener juga sih. Ya makanya aku pas kuliah gitu terus kayak kok berat banget ya gitu rasanya. Soalnya kan maksudnya kita nggak cuma mikir tentang kuliah tapi juga kayak kerja gitu, terus nanti nyari magang gitu, karir apa segala macam gitu ke depannya. Ini ada satu survei waktu itu ya, sudah lama tapi Papi bagi Papi itu satu hal yang menarik. Jadi dari Angkatan Laut Amerika Serikat itu pernah mengadakan survei orang-orang yang tadinya di apa ya itu ya kalau Angkatan Laut, Marinir atau kayak ya itu mereka tuh kayak tentara yang luar biasa sekali, striving gitu ya. Dan waktu pas mereka kembali ke masyarakat, apakah mereka membawa semangat itu balik ke masyarakat? Ternyata sebagian besar tidak. Mereka kembali kepada lingkungan, dan lingkungan itu yang mempengaruhi mereka. Jadi lingkungan mereka waktu pas mereka ada di Angkatan Laut itu membuat mereka jadi tough, jadi strive gitu ya. Tapi begitu mereka sudah tour of duty-nya udah selesai, kembali lagi ke masyarakat, terus akhirnya jadi lembek. Nah, artinya lingkungan itu berpengaruh. Gitu. I realized one thing. Benar. Soalnya kayaknya pas sebelum aku balik ke Indo ini masih di dalam environment yang kayak gitu kan. Terus habis itu makanya aku sampai bikin podcast kayak gini kan. Ini sebenarnya kayak ini aku ada ide nih. Terus kayaknya tuh teman-teman di sana tuh juga kayak like striving for their career gitu loh. Terus jadi aku kayak kayaknya seru juga nih bikin kayak gini-gini. Begitu sampai di sini kayak environmentnya tuh sangat santai dan sangat ini gitu. Terus jadi kayak hati kamu ngomong kayak gitu, teman-teman kamu yang kamu ajakin temen nanti pada protes semua. Kita kayak ngafe gitu terus kemana gitu. Maybe we'll take a break for a moment. Oke, semuanya, jadi sekarang ini kita lagi ada di Connected Coffee Hub again, cause this place is very very good. Yang benar-benar kayak cocok buat kita tuh shooting podcast gitu. Di sini tempatnya tuh sebenarnya tuh nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar, tapi dia itu nyaman banget. Nggak banyak sebenarnya kayak mobil atau motor lalu lalang gitu. Dan tempatnya nih deket kayak apa ya, kayak taman gitu, sama di deket kayak halaman sekolah gitu. Jadi tempatnya nyaman banget. Ini aku pesen, dia punya tiramisu latte apa ya? Good. Terus Papi pesen hot cappuccino. Ya, enak. It's really good. Buat kalian yang mau nyobain, langsung aja ke Connected Coffee Hub. Oke, kembali lagi ke karir. Kan Papi berarti ini udah kira-kira berapa tahun semenjak Papi kayak lulus kuliah sebagai arsitek? Ya, mungkin ya sekitar 25 tahun. Neng. Oke. Menurut Papi ada kayak penyesalan gitu nggak dia? Atau bukan penyesalan sih, lebih kayak sesuatu yang Papi dulu pas Papi begitu lulus kuliah tuh sebenarnya Papi tuh maunya tuh seperti ini gitu. Tapi terus itu semua benar-benar keganti ya. Sebenarnya kan aku tahu kan, maksudnya dengan yang waktu itu kayak kita harus urus rumah makan gitu apa segala macam gitu. Itu kan semuanya jadi kayak istilahnya tuh karir Papi tuh berubah hampir kayak 180 derajat gitu loh. And how did you feel when that happened gitu? Kayak Papi harus seperti ini gitu. Iya, yang paling pertama kali kerasa waktu pas tahun 98 itu Papi lagi naik, karir Papi itu lagi naik luar biasa itu di kontraktor Jepang itu. Papi sampai dalam 1 tahun itu Papi dinaikkan jabatan 2 kali. Dan waktu itu Papi sedang lagi mau dapat penugasan ke luar kota, langsung karir dinaikkan. Tapi waktu itu tahu-tahu terus Krismon. Dan Krismon itu semua proyek berhenti dan semua usaha itu juga berantakan. Waktu itu Papi sempat agak ngerasa down sekali, karena Papi ngerasa loh kok kayak gini gitu. Tetapi terus kemudian ya sudah Papi coba jalani. Waktu itu kan Papi terus udah gitu coba usaha sendiri.
Dan waktu itu sudah ada beberapa orderan masuk, kita coba kerjakan. Tapi itu sebenarnya ada tawaran untuk akhirnya mengerjakan usaha keluarga ya, yang rumah makan, toko oleh-oleh gitu. Dan itu terus ya udah papi ambil itu sebagai satu bagian dari life journey ya. Terus papi terima. Waktu pas terus kemudian itu berjalan baru berjalan tahun atau 1,5 tahun, tahu-tahu kita kena bencana lagi, Yeah. gempa di Jogja. Yeah. Akhirnya semua perjalanan wisata, kebetulan waktu itu kan kita dipasrai untuk mengelola satu rumah makan dan toko oleh-oleh yang memang banyak sekali dipakai untuk transit orang-orang wisata. Karena gempa itu habis semuanya, jadi maksudnya tidak ada pemasukan karena tidak ada perjalanan ke sana. Tapi waktu itu kita coba striving, kita coba berjalan lagi pelan-pelan. Itu 2006 papi ingat. Terus kita coba Unity tahun 2010. Terus itu hanya dalam waktu 4 tahun terus kita kena bencana lagi, Merapi meletus. Dan kemudian itu benar-benar porak-poranda, semuanya porak-poranda sampai kembali bisnis dan usaha itu terdampak. Nah, hal-hal kayak gitu itu naik turun dan waktu pas naik waktu itu kan kita juga cukup oke ya. Maksudnya, tapi begitu turun kita juga sampai benar-benar begitu down. Itu memang mungkin hal-hal yang membuat traumatik, dan juga hal-hal yang menyebabkan papi jadi cukup banyak waktu itu papi down juga ngerasa gitu. Tapi ya terus kemudian ya that's life, itu kehidupan yang memang harus dijalani. Kalau seumpama nyesel dengan pilihan-pilihan yang sudah diambil, kita nggak bisa maju. Ya sudah, kita sudah memilih satu langkah, jalani itu dengan segala konsekuensinya. Kalau seumpama kita nggak bisa menjalani dengan segala konsekuensinya, kita mentok sesuatu, kita pasti akan mikir ke belakang lagi, jangan-jangan aku salah ngambil keputusan, aku nyesel nih kayak gini gitu. Dan itu bukan satu hal yang baik. Sekarang kondisi walaupun masih terus struggle, dan kamu tahu sekarang bahwa kita juga sedang struggle sekali, karena memang kondisi sekarang saat ini sedang sangat buruk di mana-mana. Tapi papi tetap percaya bahwa Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang benar-benar bersandar sama Tuhan. Dan papi percaya bahwa Tuhan nggak pernah mengecewakan. Selama waktu pas kita ada di bawah pun Tuhan nggak pernah mengecewakan. Tuhan selalu kasih jalan, Tuhan selalu buka jalan, dan Tuhan selalu mimpin. Bukan terus kemudian kita jadi orang yang kayaknya seolah-olah bermewah-mewahan, itu enggak. Karena yang terjadi itu adalah kita belajar untuk ya setia aja, setia dengan panggilan Tuhan, setia dengan apa yang Tuhan sudah pimpin dalam kehidupan kita. Jadi kalau soal kamu tanya ada penyelesaian apa tidak, tapi nggak mau terlalu banyak mikir. Karena kalau kamu pikirkan dan papi nyesel, papi jadi nggak bisa maju. Okay, that's nice. Okay, last one, the ultimate question, again and again. Okay, di setiap episode kita mengakhiri episode itu dengan satu pertanyaan yang memang kita berdua tuh memang itu tuh semua tuh kembali lagi ke sana gitu. Dengan segala perdebatan dan segala obrolan ini, ya kita tuh nanti kembali lagi ke firman Tuhan. Okay, so the ultimate question, what does the Bible say about education and career? What do you think? Pengikut Kristus itu disebut sebagai murid. Yeah, that's it. Okay. As simple as that. As simple as that. Murid, disciple. Murid itu prinsipnya harus Nurut. Bukan semata-mata itu. Apa? Belajar. Okay. Jadi kalau semua dibilang bahwa kamu nggak mau ngejar education, atau kamu nggak mau ngejar, benar bahwa belajar itu tidak selalu harus hal-hal yang formal. Gitu. Tetapi ada tempat pendidikan yang formal, ada belajar yang formal, dan ada yang informal, dan dua-duanya itu sama pentingnya. Jadi kalau semua dibilang nggak perlu sekolah, tapi bilang enggak. Karena kalau sama
kita kembalikan lagi bahwa kita itu murid. Dan kita akan jadi murid sampai kita mati. Artinya kita belajar. Iya. Dan pada saat kita belajar itu ya artinya kita belajar baik secara formal, secara informal. Dan itu nggak ada batas akhirnya. Nggak ada gitu. Yes. Jadi kalau kamu tanya kenapa itu penting, ya karena kita murid. Oke. Ini balik lagi ke yang tadi ya, yang pertama Iya. ya. Kenapa penting sekali? Kenapa penting itu- sekali? Karena kita murid. Jadi kita harus belajar. Kalau di Alkitab kan juga apa ya? Sebagai muridnya Tuhan Yesus itu. Terus habis itu nanti mereka kayak apa ya? Mereka yang jadi guru gitu nanti. Ya, murid yang memuridkan. Iya, murid yang 2 memuridkan. Timotius 2 ayat 2 kalau nggak salah. Yeah, I think Iya. kita memuridkan itu dengan cara gimana? Waktu kita lihat orang-orang yang dalam tanda kutip kita muridkan, kita harus lihat mereka itu nanti akan jadi orang-orang yang belajar memuridkan. That's it. Jadi kita sudah punya tujuan waktu pas kita mendidik, maksudnya para murid ini kita sudah punya tujuan bahwa nanti kamu akan memuridkan lagi. Udah. Itu saja. Dengan itu in your mind, itu semua sikapmu, semua cara kamu mengajar, semua cara kamu bertindak itu dipengaruhi sama itu. Alright then. Apa lagi ya? Kayaknya udah ya, itu aja. Ya. Oke. Kayaknya episode yang kali ini benar-benar seru banget. Banyak banget kita sharing-sharing tentang pengalaman kita sendiri ya malahan ya. Well, if you enjoy this kind of podcast / conversation / debate, please don't forget to subscribe. Then we'll see you on the next episode. So, goodbye. Goodbye.